Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang laporan praktikum IPA di SD. Modul 5 tentang kalor perubahan wujud zat dan perpindahannya pada suatu zat. Praktikum pertama dalam percobaan titik lebur es. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk suatu benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Biasanya, peristiwa ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Perubahan wujud benda dapat digolongkan menjadi beberapa peristiwa, yaitu antara lain menyublim dan mengkristal. Titik lebur adalah suhu di mana zat padat melebur, sedangkan titik didih adalah suhu di mana suatu zat mendidih. Pada zat cair seperti air dan alkohol mempunyai titik didih yang berbeda. Titik didih air 100 derajat Celcius, sedangkan alkohol 78 derajat Celcius. Titik didih suatu zat dapat naik dengan cara menaikkan tekanan dan menambahkan ketidakmurnian pada zat tersebut. Begitu pula sebaliknya. Titik lebur suatu zat dapat berubah-ubah dipengaruhi oleh tekanan udara dan ketidakmurnian zat. Apabila tekanan udara luar berubah-ubah, maka titik lebur zat juga akan mengalami perubahan. Tujuan percobaan dari praktikum ini yang pertama adalah menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Berikut alat dan bahan. Yang pertama adalah es batu 1 kg. Selanjutnya adalah termometer. Yang ketiga adalah bejana kaca. Lalu pengaduk atau sendok kecil. Yang kelima adalah bunsen atau lampu spiritus. Yang berikutnya kasa, tripod, dan statik. Prosedur atau cara kerja dalam praktikum ini, yang pertama adalah isilah bejana kaca dengan bongkahan es yang telah dihancurkan. Setelah itu, panaskan bejana dengan nyala api kecil dan aduklah pelan-pelan secara terus-menerus sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius. Langkah yang ketiga adalah perhatikan perubahan bongkahan es dalam bejana dan perhatikan juga perubahan suhu yang tertera pada termometer. Langkah yang terakhir adalah catat setiap ada perubahan suhu dan perubahan wujud pada kertas kerja. Sebelum dipanaskan, es tersebut diukur suhu awalnya. Es siap dipanaskan.
Setelah es mencair, kenaikan suhu sangat cepat dibandingkan dengan ketika es masih membeku. Pada menit ke-20 menunjukkan suhu 20 derajat Celcius. Dan akhirnya air mendidih dalam suhu 98 derajat Celcius, tidak mencapai 100 derajat Celcius. Berikut data hasil pengamatan. Suhu es sebelum dipanaskan adalah negatif 3 derajat Celcius. Pada 2 menit pertama, terjadi kenaikan suhu sebesar 3 derajat Celcius, sehingga suhu pada termometer menunjukkan angka 0 derajat Celcius. Pada 2 menit yang kedua, terjadi kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius, sehingga suhu pada termometer menunjukkan angka 1 derajat Celcius. Untuk 2 menit berikutnya, selalu terjadi kenaikan suhu sampai dengan 2 menit yang ke-21, artinya pada menit 42. Untuk langkah yang terakhir ini terjadi kenaikan sebesar 3 derajat Celcius dari 95 derajat Celcius menjadi 98 derajat Celcius. Di sini sudah mencapai titik didih. Dari data tersebut dapat kita analisis bahwa perubahan wujud es menjadi air dikarenakan adanya proses pemanasan. Saat termometer menunjukkan skala 0 derajat Celcius, pemanasan masih berlangsung secara terus-menerus, sehingga yang terjadi pada proses ini adalah es semakin mencair. Pada 2 menit yang ke-21, artinya pada menit ke-42, suhu menunjukkan pada 98 derajat Celcius. Artinya di sini suhu sudah mulai mendidih. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa perubahan wujud es menjadi air dikarenakan adanya proses pemanasan. Saat termometer menunjukkan skala 0 derajat Celcius, pemanasan masih berlangsung secara terus-menerus. Dari percobaan yang dilakukan dalam beberapa menit ke depan, es melebur dan semakin mencair sehingga mengalami kenaikan suhu. Pada 2 menit yang ke-21, suhu menunjukkan pada angka 98 derajat Celcius. Artinya pada suhu ini sudah mulai mendidih. Berikut laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.